Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah jaringan komputer. Berikut ini adalah modul praktikum kita yang berjudul routing. Di modul berikut, teman-teman bisa akses nanti di link download yang akan saya berikan di kolom deskripsi YouTube. Tujuan belajarnya ada dua hal, teman-teman akan mengenal konfigurasi jaringan lokal, dan yang kedua adalah mengenal konfigurasi router. Pokok bahasanya ada 4, pertama operasi dasar, koneksi point-to-point, switch hub, dan router itu sendiri. Dasar teorinya, router seperti yang sudah saya jelaskan di kelas beberapa saat yang lalu, router adalah sebuah device atau sebuah alat yang bekerja pada layer 3 sehingga dia memiliki akses untuk melakukan perutean paket-paket data yang akan dikirimkan oleh beberapa end device dan akan diterima oleh beberapa end device lainnya. Router memiliki IP address tersendiri yang biasa disebut sebagai gateway. Kemudian kita akan memberikan beberapa contoh nanti menggunakan Cisco Packet Tracer. Router sendiri bertugas mengarahkan paket ke jaringan tujuan. Baik, kita akan lakukan percobaan. Di sini diminta teman-teman menyiapkan dua buah jaringan. Yang pertama jaringan beralamatkan 192.168.1.0 garis miring atau /24, artinya kita diminta untuk membuat sebuah jaringan dengan subnet max 255.255.255.0 seperti itu. Kemudian jaringan yang kedua beralamatkan 192.168.2.0. Nanti teman-teman diminta melakukan konfigurasi kepada sebuah server untuk mengaktifkan service DHCP yang ada di dalam sebuah server. Baik, kita akan langsung saja membuka Cisco Packet Tracer-nya. Teman-teman akan diminta nanti melakukan konfigurasi sebuah jaringan seperti ini ya. Ada satu buah laptop, satu buah router, dua buah switch, dan 4 buah PC, serta jangan lupa ada satu buah server. Jaringan yang di sebelah kiri ini beralamatkan 192.168.1.0, yang sebelah kanan 192.168.2.0, seperti itu teman-teman. Jadi ada dua jaringan seperti ini yang nanti akan teman-teman buat. Kita siapkan terlebih dahulu 4 buah PC ya teman-teman. Kemudian jangan lupa berikan sebuah server. Kita ambil end device-nya yang lain. Ini adalah router, kita pakai router yang router PT saja. Router PT 1, kemudian kita ambil 2 buah switch. Saya pilih yang seri 2950 seperti ini. Lantas tadi diminta sebuah laptop ya. Sebetulnya laptop ini untuk menggambarkan bahwasanya untuk mengkonfigurasi sebuah router di nyata itu dibutuhkan laptop menggunakan kabel konsol. Tapi di Packet Tracer itu bisa langsung teman-teman lakukan juga seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung konfigurasi di dalam sebuah router seperti itu. Nah, dia langsung bisa router masuk. Teman-teman bisa lakukan konfigurasi di sini. Cuman kita nggak lakukan hari ini. Mungkin di pertemuan-pertemuan lain supaya lebih cepat seperti itu ya. Kita koneksikan menggunakan kabel apa ini? Kira-kira kalau warna hitam seperti ini teman-teman. Cara melihatnya, arahkan kabelnya, kemudian teman-teman bisa baca di sini. Ini ada copper straight gitu ya. Kalau digeser sebelah kanan ini crossover, yang ini kabel fiber dan seterusnya. Tapi supaya cepat kita pakai yang automatically choose dulu. Tapi ada yang tidak bisa pakai automatically. Contohnya apa? Dari router ke laptop itu nggak boleh pakai ini. Nah seperti itu nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus pakai kabel konsol. Kita colokin di port RS232 dan port konsol. Baru setelah itu kita harus lakukan assign IP address. Seperti ini teman-teman biasanya assign IP address di sini secara otomatis, secara statis ya, masukin 192, 168, 13 misalnya dan seterusnya. Tapi kita nggak akan lakukan ini hari ini. Kita akan lakukan secara otomatis. CP ini butuh konfigurasi lebih, jadi nggak bisa dilakukan tanpa ada konfigurasi pada servernya. Jadi kita harus lakukan konfigurasi service di sini, gitu ya. Kita buka DHCP,
kita aktifkan server poolnya, kita beri alamat gateway-nya 192.168.1.1, kemudian DNS servernya ini nanti alamat server kita, di mana server tersebut yang mengatur permintaan-permintaan atau request-request terhadap IP address yang diminta oleh sebuah device atau sebuah klien atau sebuah user. Nah, ini kita juga bisa assign, kita mau mulai IP itu dari mana. Kalau kita sudah punya gateway-nya alamatnya 1, kemudian servernya alamatnya 2, maka kita coba mulai saja dari alamat yang selanjutnya, yaitu IP address ketiga. Atau kita bikin saja yang lebih dari itu, kita bikin 5 misalnya. Subnet mask-nya harus disesuaikan dengan slash yang tadi ada di soal. Karena slash 24, jadi subnet mask-nya ya seperti ini. Lantas kita save, kemudian kita buat server pool yang kedua. Untuk jaringan yang kedua, gateway-nya tadi adalah 192.168.2.1, kemudian servernya sama alamatnya. Start IP address-nya jangan lupa ini diganti, dibedakan ke jaringan yang kedua seperti ini. Mulainya sama dari 5 juga gitu ya teman-teman. Jangan di-save. Kalau di-save nanti dia akan mengganti yang ini tapi ditambahkan di add. Jadi kita punya 2 server. 2 settingan server untuk DHCP atau untuk service DHCP seperti itu teman-teman. Jangan lupa servisnya dinyalakan sehingga PC 0 sudah bisa melakukan request DHCP. Requesting IP address masih belum bisa. Kita coba lihat lagi. Jadi si server itu harus diberikan sebuah alamat ini ya. Alamatnya 192.168.1.2 sesuai dengan apa yang ada di service tadi. Nah, ini alamat servernya. Oke, kita perbaiki karena kita mulainya dari 5 ya teman-teman. Ini kita coba lakukan lagi request DHCP. Hasilnya sudah berhasil ya, mulainya dari 5. Kemudian berlaku juga untuk PC 1. Kalau PC 0 tadi mulainya 5, harusnya PC 1 ini mulainya IP address-nya 6. Ya, betul. Sukses. Sudah, harusnya kita bisa lakukan simulasi pengiriman paket. Hasilnya successful, bisa dikirim seperti itu. Di jaringan yang pertama, saya beri nama di sini. Nama jaringannya adalah 192.168.1.0. Ini jaringan yang pertama. Nah, ini jaringan yang kedua, saya beri nama 192.168.2.0. Ini alamat dua buah jaringan yang berbeda. Nah, saya biasanya kasih gambar seperti ini, teman-teman. Ini untuk jaringan 1. Dan untuk jaringan 2. Jadi ada 2 buah perbedaan. Supaya teman-teman lebih mudah memperhatikan, ini jaringan yang sebelah kiri yang putih itu jaringan 1, jaringan yang kedua dengan alamat berikut itu yang warna abu-abu ini. Nah, kemudian apakah kita bisa langsung memberikan alamat DHCP di jaringan yang kedua? Kita coba aja. Harusnya kalau ada yang merah seperti ini, belum hijau semua, itu tidak bisa teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebelum request DHCP di jaringan yang kedua, kita harus konfigurasi dulu. Konfigurasinya lewat ini atau lewat ini, dua-duanya bisa, tenang aja. Jadi sementara ini kita coba lakukan menggunakan laptop saja. Jadi kita buka laptop, di desktop kita buka terminalnya. Oke. Nah, kita sudah masuk router, kemudian kita masukkan perintah-perintah yang ada di dalam modul. Perintahnya apa saja? Nah, ini perintahnya. Diikuti saja sama persis seperti ada di modul, insya Allah teman-teman tidak akan salah seperti itu. Nah, ini kita masukkan perintahnya. Perintahnya yang pertama adalah masuk ke dalam sebuah router. Caranya masukkan perintah enable terlebih dahulu. Enable, masuk ke dalam router. Tandanya apa kalau kita sudah masuk ke dalam router? Tanda ini lebih dari ini berubah menjadi tanda pagar. Kemudian kita coba konfigurasi
terminalnya. Oke, masuk, ada tanda config di situ. Kita coba beri nama. Saya beri nama R0 supaya apa? Ketika nanti teman-teman mengkonfigurasi router-router yang lain, teman-teman tahu, oh ini lagi ada di R0, oh ini ada di R berapa. Jadi nggak pusing seperti itu. Nah, jangan lupa juga berikan password. Caranya seperti ini. Enable secret, kasih password, passwordnya default aja, admin. Sehingga nanti kalau teman-teman masuk lagi, itu diminta. Misal nih, saya exit sekarang, kemudian saya coba disable. Nah, ketika saya berikan perintah masuk ke dalam router, itu diminta password. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk, baru kita masuk. Nah, selanjutnya, perintah selanjutnya, kita akan masuk ke dalam interface-nya. Jadi, ada dua interface di sini yang kita gunakan di sebelah kiri. Untuk ke jaringan satu itu pakai interface, kita lihat kodenya. Nah, ini ada dua interface. Interface yang pertama itu Fast Ethernet 00. Teman-teman bisa lihat belum ada jaringannya, IP address-nya masih not set seperti itu ya teman-teman. Kemudian Fast Ethernet 10 itu ke jaringan yang kedua, biasanya IP address-nya juga masih not set. Kita lihat dulu. Nah, ini FA00 ya, yang ke kiri betul saya. Jadi FA00 itu yang ke kiri juga IP address-nya belum ada, sehingga ketika kita konfigurasi, kita akan masukkan interface Fast Ethernet kita masuk yang 00 terlebih dahulu. Saya lupa configure terminal, kita harus masuk dulu. Sudah masuk di config, baru kita bisa masuk pakai perintah interface Fast Ethernet 0/0. Kita masukkan alamatnya, IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.1.1 dengan jangan lupa masukkan juga subnet max-nya /24 seperti itu. Kemudian kita coba nyalakan dengan perintah no shutdown. Oke, sudah nyala. Coba teman-teman perhatikan, sudah hijau. Kemudian coba teman-teman perhatikan, sudah ada alamat IP-nya atau belum. Nah, sekarang sudah ada alamat IP-nya di Fast Ethernet 00. Alamat IP-nya adalah 192.168.1.1/24 seperti itu. Ini gateway-nya sudah nyala ya sebelah kiri. Apakah dengan nyalanya gateway kita sudah bisa request DHCP? Jawabannya tentu sama, belum bisa karena nggak boleh ada yang merah ya teman-teman, semua harus hijau. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, masih nggak bisa, masih fail ya, jadi masih ngawur nih. Jadi apa yang terjadi ya kita harus lakukan hal yang sama untuk Fast Ethernet 10. Ini kan kita baru Fast Ethernet 00. Sedangkan di sini kita pakai dua port yang pertama Fast Ethernet 00, port yang kedua Fast Ethernet 10. Kalau teman-teman perhatikan di sini, Fast Ethernet yang kedua itu belum ada alamat IP address-nya atau belum ada alamat gateway-nya. Nah, kita konfigurasi kembali. Kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita exit lagi. Kita coba configure terminal. Saya coba disable dulu. Oke. Nah, kita masuk kembali. Jangan lupa perintahnya adalah configure terminal. Kemudian kita beri perintah interface Fast Ethernet 1/0 ya teman-teman. Kita lihat di sini 1/0 atau bukan? Ya 1/0 ya, bukan 01 tapi 1/0. Kita berikan alamat IP address yaitu 192.168.2.1. Jangan lupa juga subnet max-nya untuk menandakan dia nanti adalah /24. Kemudian ada tambahan teman-teman. Tambahannya apa? Tambahannya IP helper untuk menyatakan bahwasanya servernya itu ada di alamat berikut ini. 192.168.1.2. Ini alamat servernya. Alamat server untuk apa? Untuk
teman-teman bisa request IP address menggunakan service DHCP. Kemudian kalau sudah, kita berikan perintah aktifkan pakai perintah no shutdown. Oke. Link up down, lihat, perhatikan sudah mulai hijau. Nah, setelah melakukan ini, jangan lupa untuk keluar. Jangan lupa untuk keluar, pakai perintah exit 2 kali, dan perintah yang terakhir adalah disable. Tapi teman-teman juga bisa melihat hasil dari konfigurasi yang sedang berjalan itu pakai perintah ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ke bawah tuh apa aja yang sedang berjalan. Nah, nih teman-teman bisa lihat fase alternate 00, alamat IP address-nya adalah sekian, seperti itu. Tipenya duplex auto, speednya juga auto. Kemudian di fase alternate 10, alamatnya sekian, pakai IP helper address-nya alamat server berikut. Seperti ini teman-teman. Oke. Terakhir, jangan lupa selesaikan dengan perintah disable. Oke. Sudah selesai, teman-teman boleh tutup terminalnya. Sekarang kita coba kirim paket. Apa yang terjadi? Failed ya, masih gagal teman-teman. Kita coba request DHCP terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil? Nah, kalau teman-teman konfigurasi sebuah switch atau kalau teman-teman konfigurasi sebuah hub, itu akan cepat dia prosesnya. Tapi kalau teman-teman konfigurasi sebuah router, prosesnya di Cisco Packet Tracer sendiri bisa memakan waktu 10-30 detik untuk benar-benar dia bisa memberikan respon sesuai dengan apa yang sudah konfigurasi atau setting yang sudah kita lakukan. Itu teman-teman. Masih failed. Dan memang dia butuh waktu untuk melakukan itu. Padahal kita semuanya lihat ini sudah up semua nih, teman-teman. Kita coba di PC yang kedua. Masih failed juga. Coba lihat settingan servernya, apakah ada yang bermasalah di setting DHCP-nya. Untuk server pool 2, 21 10412 6825 255 sudah benar. Tinggal kita lihat sekali lagi konfigurasinya. Kita lihat tadi fase internetnya sudah benar. Oh, ini saya melakukan kesalahan di sini. Fase Ethernetnya saya beri alamat bukan 192.168 tapi 169, sedangkan yang tercatat di sana itu 168. Jadi kita harus rubah kembali apa yang ada di sini. Kita konfigurasi ulang, kita enable, kita masuk ke dalam fase Ethernet yang 1.0. Jadi kita coba lakukan lagi. Configure terminal. Kita sudah masuk, kita masukkan perintah interface fase Ethernet 1/0. Kita berikan alamat IP address-nya yang benar 192.168.2.1. Kemudian subnet max-nya jangan lupa. Dan yang terakhir, teman-teman diminta untuk memberikan helper address. Address-nya 192.168.1.2 seperti itu. Nyalakan lagi. Oke, exit. Sekarang kita beri perintah untuk show running config. Jadi apakah sudah benar? Kita lihat teman-teman. Harusnya sudah benar nih, 168.2.1 ya, bukan 9 lagi. Oke, sekarang kita berikan perintah yang terakhir yaitu disable. Jadi harusnya sekarang udah bisa nih teman-teman, kita lihat request DHCP-nya. Fail, tunggu sejenak. Kita lihat apakah sudah berhasil.
cari apakah ada yang salah di DHCP-nya. Servernya sudah on, DHCP-nya juga sudah benar. Harusnya sih nggak ada yang masalah sih di sini, harusnya sudah benar semua. Kita lihat. Coba lagi cari-cari kesalahan di mana nih. 821 sudah benar, address-nya juga sudah benar, alamatnya S1 juga sudah benar. Kita perhatikan alamatnya juga sudah benar, 168 21 168 11. Baik, kita request sekali lagi. Saya coba cari solusi terhadap permasalahan ini. Harusnya sih udah nggak ada masalah nih, DHCP-nya udah bisa di request dengan baik, semestinya seperti itu. Saya nggak tahu nih kenapa ada problem di mana. Portnya semuanya udah nyala, udah oke. Saya coba kirim paket dulu dari PC2 ke PC3. Fieldnya juga oke, nggak ada masalah. Ini yang kadang-kadang menarik di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Jadi ketika konfigurasi yang kita lakukan sudah benar, ternyata masih ada yang belum bisa dilakukan gitu. Jadi kita harus cari tahu detail mungkin sebenarnya permasalahannya itu ada di mana. Harus sangat hati-hati. Ini baru di simulasi aja sudah sebegini gitu, detailnya gimana nanti di dunia nyata. Oke, benar. Gateway-nya 1. Oke, jadi seperti ini teman-teman jaringan yang harus kita buat ya. Saya coba sekali lagi, pastinya sudah bisa. Saya coba pakai yang manual dulu. Seperti ini. Lalu saya coba tambah PC, apakah sama.
Saya coba dulu kirim paket dengan IP yang tadi statis ini. Sudah bisa dikirim pakai IP yang statis, artinya proses routingnya itu sudah berhasil, tapi ini proses DHCP-nya yang masih bermasalah. Kenapa belum bisa DHCP di jaringan yang kedua? Ini yang menjadi PR sebetulnya. Apa masalahnya di mana? Dia masih fail. Tapi kalau kita berikan alamat yang statis yang teman-teman lakukan secara langsung seperti ini, manual ya, itu dia nggak ada masalah, bisa terkoneksi dengan baik. Ini ya. Sekarang pilihannya adalah teman-teman melakukannya dengan tidak DHCP. Ini saya penasaran yang terakhir. Kalau memang masih bermasalah juga, nanti coba kita lakukan lagi dari awal ya teman-teman. Kadang-kadang memang ada satu step atau dua step yang terlewat di awal sehingga ini bermasalah. Tapi kayaknya nih permasalahannya di sini deh. Bentar ya. Sekali lagi kita coba lihat server pool. Jangan memang server pool 2 nya. Nah, ini dia default gateway di servernya yang belum diatur. 8 dan 1 dan servernya 192 8 1 ini yang harus diperbaiki sehingga dia tidak dikenali berada di default gateway yang mana. Nah, dari sini itu nggak bisa tahu dia ada di mana. Itu teman-teman. Jadi coba kita lakukan requestnya. Nah, baru berhasil karena dia baru tahu kalau si server itu ada di default gateway yang ini gitu, yang benar gitu. Sekarang baru bisa. Itu permasalahan-permasalahan yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi memang servernya juga harus tertulis dia ada di default gateway yang berapa. Sehingga ketika ada request dari jaringan yang kedua, itu dia tahu dia mau request kemana, servernya itu tertulis di mana. Baik. Ini sudah sukses semua. Seperti ini, memang tadi ada sedikit permasalahan ya, teman-teman sudah ketemu problemnya gimana dan sudah kita selesaikan. Sekarang tugas teman-teman adalah membuat sesuai dengan modul ini. Tugas teman-teman adalah menyeting router untuk menghubungkan 3 jaringan lokal yang berbeda. Nah, saya beri gambaran. Di sini ada 2 jaringan. Teman-teman tinggal menambahkan 1 buah jaringan baru lagi di sebelah sini ya, dengan beberapa isi tambahan seperti ini, 2 saja misalnya, dan teman-teman diminta membuat tambahan dan melakukan apa? Melakukan setting terhadap routernya. Teman-teman tambah lagi. Sini, nah ternyata nggak bisa. Nah, saya kasih sedikit clue gimana caranya menyelesaikan ini. Nah, ini kan nggak bisa ya. Jadi teman-teman buka dulu routernya di physical. Teman-teman lihat nih, ternyata cuma ada 2 port untuk menyambungkan 2 buah switch. Kita tambahkan. Ini port apa ya? Port NM1AM. Kita cari portnya. NM1AM. Ini kita tarik. Ini nggak bisa. Kenapa? Coba baca. Nggak bisa diberikan ketika powernya on. Artinya apa? Nggak boleh dalam keadaan routernya menyala. Matikan dulu, baru tambahkan seperti ini. Nah, ternyata itu RJ11, bukan ini yang kita butuhin. Yang kita butuhin ini RJ berapa ya? Ini kalau saya nggak salah tadi ya. Nah, ini kita tambahkan 1 yang CE, lalu kita nyalakan lagi.
lalu dia bisa diberikan sambungan dari switch yang baru. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi dengan tambahan berupa jaringan baru yang kita beri alamat 192.168.3.0. Nah, ini nanti yang harus teman-teman lakukan. Selain ini, apalagi yang harus ditambahkan? Jangan lupa juga teman-teman harus menambahkan server pool yang ada di sini, di service CP. Nah, ini teman-teman harus tambahkan server pool yang ketiga. Caranya dirubah, bukan lagi 1 tapi 3. Ini juga bukan 1 tapi 3. Servernya jangan dirubah karena servernya nggak berubah, tetap di server yang ada di jaringan pertama. Nah, seperti ini aja. Add, jadi teman-teman punya 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ini yang belum diedit nih. Nggak boleh mulai dari 0, harus mulai dari 5. Nah, mulai dari 5 dan ini udah benar nih. Ini juga harus diperbaiki. Ini mulainya dari 5. Oke, ini sudah benar. Teman-teman boleh lihat di sini untuk setting servernya. Sisanya, nah ini teman-teman lakukan di rumah. Itulah yang menjadi tugas. Nanti saya akan berikan tempat assignment tugasnya di Google Classroom. Baik, kalau ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube, atau boleh japri saya via WhatsApp, atau teman-teman juga boleh komen di Google Classroom. Demikian kuliah kita tentang router statis sederhana. Minggu depan kita akan bahas lagi, atau di video-video selanjutnya saya akan bahas routing yang lebih rumit lagi. Ini routernya baru 1, nanti kita tambah routernya 2 atau 3 gitu, dengan metode-metode yang lain seperti RIP, OSPF, statis maupun dinamis. Nanti kita akan bahas di pertemuan atau video-video selanjutnya. Baik, demikian dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.